Oke, terima kasih. Selamat siang, saya bentar saya buka ini dulu ya. Oke, hari ini kita belajar mengenai statistik non-parametrik. Sebenarnya untuk statistik non-parametrik terbagi dua bagian, ada yang skala nominal, nanti minggu depan yang ordinal. Untuk yang skala nominal ada dua metode, ada dua materi yang kita pelajari, uji keacakan data atau RANS dan uji tanda. Oke, tadi saya sudah revisi materinya, nanti saya bagi ke WA group. Oke. Ini yang pengertian statistika non-parametrik. Statistika non-parametrik digunakan untuk melengkapi metode parametrik. Nah, untuk data yang tidak memerlukan pembuatan asumsi, apakah datanya bentuk asumsi tentang bentuk distribusi atau bebas distribusi, maksudnya dia datanya berdistribusi normal atau tidak. Kan kita minggu lalu sudah belajar di uji asumsi, kita cek datanya berdistribusi normal atau tidak. Oke. Nah, kalau dia tidak berdistribusi normal, salah satu optionnya, salah satu pemecahan untuk mengolah datanya menggunakan statistik non-parametrik. Nah, untuk statistik non-parametrik tadi datanya tidak diperlukan apakah dia berdistribusi normal atau tidak. Jadi kita tidak perlu mengecek menggunakan uji asumsi jika kita ingin menggunakan pengolahan datanya non-parametrik. Kemudian jika jumlah data terlalu sedikit dan data bertipe nominal atau ordinal. Jadi datanya nominal atau ordinal. Untuk data nominal atau ordinal di WA kemarin malam sudah saya share. Sebenarnya itu di statistika 1, tapi mungkin ada yang lupa, jadi saya share perbedaan antara nominal atau ordinal. Nah, data nominal itu adalah yang data paling sederhana, di mana angka yang diberikan kepada objek hanya mempunyai arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkat apapun. Data berskala nominal atau data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Nah, cirinya posisi data setara tidak bisa dilakukan operasi matematik tambah, kurang, kali, atau bagi. Ini harusnya kalinya juga kali atau bagi. Contoh jenis kelamin atau jenis pekerjaan. Jadi dianggap misalnya jenis kelamin yang pria dan wanita dianggap setara, kedudukannya tidak dianggap
posisi wanita lebih tinggi atau posisi pria lebih tinggi, jadi dianggap setara. Tapi kalau misalnya usia, kan pasti dia berbeda, usia 25 dengan usia 35 tingkatannya berbeda. Kemudian untuk jenis pekerjaan, itu contoh dari data nominal. Jadi contoh data nominal misalnya jenis pekerjaan, jenis kelamin, dan seterusnya. Karena kita belajar tentang data nominal, jadi yang di PPT ini yang dijelaskan hanya data nominal. Kalau di Word yang saya bagikan semalam ada tentang ordinal. Kalau ordinal ukurannya atau tingkatannya diperhatikan. Oke. Nah, sekarang kita ke materi yang pertama, uji keacakan data atau RANS. Uji keacakan data atau RANS sebenarnya tidak terlalu sulit ya materinya. Uji RANS ini data prinsipnya uji RANS ini pada prinsipnya ingin menguji apakah sebuah sampel yang mewakili sebuah populasi telah diambil secara acak atau random. Pada prinsipnya. Uji RANS ini pada prinsipnya ingin menguji apakah sebuah sampel yang mewakili sebuah populasi telah diambil secara acak atau random. Jadi RANS adalah suatu sebaran dari tanda-tanda yang sama jenisnya yang dibatasi dengan tanda-tanda dari jenis lainnya. Oke. Merumuskan hipotesisnya. Ingat ya, uji hipotesis tetap saya ambil yang 5 langkah. Bedanya kalau di buku ada di buku statistika lain. Kalau saya karena pakai yang Lim and Mat, saya ambil yang 5 langkah. Kalau di statistik yang pengarang lain mungkin 4 langkah. Biasanya langkah keempatnya digabung ke langkah kelima. Oke. Nah, merumuskan hipotesis. Langkah pertama wajib harus ada rumusan hipotesis H0 dan H1. Di mana H0 proses pengambilan data merupakan proses acak, H1 proses pengambilan data bukan proses acak. Oke, jadi bedanya kalau yang di H1-nya ditambah kata bukan. Kemudian menentukan nilai tingkat nyata atau tingkat signifikansi. Kalau kita yang melakukan penelitian, kita yang menentukan alfanya. Oke. Kemudian, nah untuk uji RANS, Z-nya itu Z alfa per 2, artinya itu nanti uji 2 ujung. Jadi datanya kita proses nanti pakai tabel Z yang uji 2 ujung. Kalau lupa boleh buka materi yang sebelumnya, tapi di contoh ini saya sudah kasih nilainya. Kemudian nanti mu R itu singkatan dari RAN ya. Mu R-nya 2 dikali N1, N2 per dibagi N1 tambah N2, kemudian hasilnya nanti ditambah 1. Mu ini artinya rata-rata. Jadi rata-rata dari, karena kita melakukan uji RANS, rata-rata RANS-nya. Do itu masih ingat simpangan baku. Oke, mu itu rata-rata populasi, do itu simpangan baku atau standar deviasi populasi dari datarannya, akar dari 2N1, N2, dan seterusnya ya. Nah, kemudian set hitungnya nanti sama dengan RAN dikurang mu R dibagi do R. Nah, bagaimana cara mencari RAN-nya itu yang di Word kalau kalian baca semalam sudah ada penjelasannya. Sebenarnya di sini ada tapi kalimatnya kurang kemarin saya cek ya. Kemudian menentukan aturan keputusan. Ingat ya, uji 2 ujung. Jadi uji hipotesisnya hanya satu macam, atau data acak atau data bukan acak. Oke. Jadi aturan keputusannya juga hanya satu. Terima H0 jika saya hitung di antara min alfa per 2 dan plus alfa per 2, tolak. Itu kalau diterima. Kalau ditolak, tolak H0 jika Z hitung lebih kecil dari min alfa per 2 atau Z hitung lebih besar dari alfa per 2. Ingat ya, kalau di uji 2 ujung berarti ada daerah tolaknya ada 2, ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kemudian kita membuat keputusan. Oke, kita ke contoh soal dulu, nanti kalau ada yang nggak paham boleh ditanyakan.
Contohnya, dalam proses produksi, produk-produk yang diproduksi akan dievaluasi dalam jangka waktu tertentu secara konsisten untuk suara saya kedengeran nggak? Kebetulan di sini hujannya deras banget. Agak putus-putus yang tadi, Bu. Iya. Oh, di sini deras banget, begitu geluduknya juga keras sekali. Oke, saya sambil teriak ya. Untuk contoh 1, dalam proses produksi, produk-produk yang diproduksi akan dievaluasi dalam jangka waktu tertentu. Oke, ini nanti kalian baca lengkapnya. Dan ini datanya, di mana dalam salah satu evaluasi berikut ini adalah urutan dari produk yang cacat di D dan yang tidak cacat itu yang N. Oke, nah ini hasilnya. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% dan dengan pendekatan distribusi normal, apakah produk yang cacat muncul secara acak atau tidak? Oke. Nah, jawabnya ini sudah saya revisi ya dari yang di portal, jadi nanti ini saya kirim di grup. Yang langkah pertama, ini ada di Word sebenarnya. Langkah pertama merumuskan hipotesis. Hipotesisnya tadi seperti saya sampaikan hanya satu. H0, proses pengambilan data merupakan proses acak. H1, dia bukan proses acak. Menentukan nilai tingkat nyata, oke? Sambil buka tabel, oke? Sambil buka tabel belajarnya. Tadi katanya C-nya tingkat di soal, ingat sekalian ini ya, tingkat keyakinan 95% itu artinya C-nya 9, saya tulis aja deh. Tingkat keyakinan itu artinya C-nya sama dengan 95%. Nah, karena tingkat keyakinannya 95%, oke, sehingga alfanya 0,05. Sehingga alfanya 0,05, maka Z-nya, ingat dia uji dua ujung, berarti alfanya dibagi 2, 0,05, berarti 0,025. Oke. Nah, 0,025 ini masih ingat, berarti nanti dia kenapa dapat 1,96 itu saya nggak jelas, saya nggak tulis ininya karena saya anggap nggak ngerti sebenarnya. Oke, itu dia kan 0,025, ingat kurva Z luasnya dari tengah ke kanan 0,5, dari tengah ke kiri 0,5. Jadi kita ambil salah satu, berarti nanti jadi 0,5 dikurang 0,025. Nanti sama dengan kurang 0,025, berarti hasilnya nanti 475. Ingat tabel Z itu 4 desimal, jadi kita bikin 0,4750. Kemudian lihat tabel Z, nanti lihat tabel Z. Kalau ada dia di situ, kita ambil itu nilainya. Oke, nanti di contoh kedua baru kita kita ambil yang sebelah kanan. 0,4750 itu di 1,96, maka Z tabelnya adalah 1,9. Ingat dua ujung, jadi plus minus 1,96. Ini untuk mencari nilai tabel Z. Kemudian ini cara menghitung, ini saya dari Word-nya sama ya. Cara menghitung kriteria pengujian Z. Hitungnya. Oke, tadi datanya itu kan berdasarkan contoh, ini datanya.
Nah, N1 itu jumlah data. Oh, nggak ketop sih, bentar ya. Di Word-nya. Oke, berdasarkan saya tulis di sini deh. Coba ketemu. Nah, berdasarkan di soal bisa kopas dari yang Word tadi ya. Yang Word itu kan ada tulisannya, jadi tadi props-nya nggak keikut ke sana. Oke, berdasarkan soal kita lihat bahwa N1 itu kita ambil nilai dari banyaknya D. D itu kalau dihitung nanti 16. N2 itu banyaknya huruf N, ada 21, dan run-nya itu berarti yang ini. Run-nya itu yang di kelompok-kelompok. Ini kan D-nya kelompok pertama, berarti run 1. N-nya kelompok kedua, run 2. D-nya sendiri, tapi dia sendiri tapi satu kelompok, jadi run 3. Kemudian habis itu huruf N lagi kan, berarti 4, dan seterusnya. Jadi nanti ada run-nya 19. Oke. Kemudian masuk ke rumusnya untuk mencari nilai mu. Nah, mu-nya itu tadi mu R rumusnya 2 dikali N1 N2, berarti 2 dikali 16 dikali 21 per N1 tambah N2, 16 tambah 21, nanti hasilnya ditambah 1, nilai akhirnya 19,1622. Kemudian ini rumus Do-nya, 2 dikali N1 N2 berarti 2 dikali 16 dikali 21, buka kurung, 2 kali N1 N2 berarti 2 kali 16 kali 21 dikurang N1 dikurang 16 kemudian dikurang 21. Ingat, kalau kali dengan kurang nanti dikali dulu ya. Nah, di dalam kurung berarti yang dikerjakan nanti di dalam kurung. Nanti hasilnya, ini 2 kali 16 kali 21 kan hasilnya 672. Kemudian yang di dalam kurung hasilnya 635. Jadi yang dikerjakan yang di dalam kurung dulu. Kemudian N1 tambah N2, 16 tambah 21 dikuadratkan hasilnya 1316. Kemudian 16 tambah 21 dikurang 1 nanti hasilnya 36. Oh, ini tanda akarnya kepanjangan. Oke, diakarkan. Setelah diakarkan hasilnya 2,942. Oke, setelah diakarkan. Nah, saya hitung tadi run dikurang mu. Run-nya tadi 19, mu-nya 19,1622. Negatif nggak masalah ya, karena nanti kan kita bisa lihat aturan keputusannya. Kemudian Do-nya 2,9425, berarti saya hitungnya 0,05. Nah, setelah saya hitungnya 0,05, nah aturan keputusannya itu tadi Z hitung berada di plus minus Z tabel, jadi min 1,96 plus 1,96 itu kalau terimahan 0, saya hitung di antara min 1,96 plus 1,96. Ini daerah tolak kalau lebih kecil dari min 1,96 atau lebih besar dari 1,96. Nah, kemudian buat keputusannya. Nah, tadi saya hitungnya 0,055. Berarti kalau kita lihat di garis bilangan, set hitung itu posisinya di antara min 1,96 dan 1,96. Nah, berarti kita mengambil aturan keputusannya terima H0. Jadi, maka H0 diterima, H1 ditolak. Artinya, H0 diterima ya. Artinya, proses pengambilan data merupakan proses acak dengan menggunakan tingkat keyakinan 9.
Nah, ini contoh satu dulu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau yang di forum kebetulan saya tadi ngedit yang PPT ini, jadi belum sempat saya cek yang di forum. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa ditanyakan di sini. Oke, kalau nggak ada saya anggap paham ya. Kemudian kita lanjut. Ini contoh satu, arti tadi H0 diterima, H1 ditolak. Artinya proses pengambilan data merupakan proses acak dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%. Kemudian contoh kedua. Nah, contoh kedua mirip dengan, bukan mirip ya. Contoh kedua tingkat keyakinannya 99%. Sama dengan contoh sama dengan materi yang di forum. Ini yang di apa namanya belum diedit ya. Kalau yang di gimana tadi ya, yang di Word kalau salah. Oke, kita lanjut dulu ya. Dalam proses pembuatan roti, manajer produksi mendapat informasi bahwa dalam proses pembuatan terdapat beberapa roti yang jelek dan terpaksa dibuang. Manajer ingin mengetahui apakah terjadinya roti jelek secara kebetulan atau karena proses produksi yang tidak benar. Jika kerusakan roti bersifat acak, maka hal itu masih bisa ditolerir. Namun, jika kerusakannya tidak acak, maka proses produksi perlu dievaluasi. Gunakan tingkat keyakinan 99%. Oke. Soal nomor 2. Nah, ini hasil produksinya. Untuk sampel yang pertama hasilnya bagus. Sampel kedua bagus, sampel ketiga bagus. Jadi B singkatan dari bagus. Kemudian yang ketujuh jelek, nanti yang J itu jelek. Oke, ini hasilnya. Kemudian jawab contoh 2. Oke. Nah, merumuskan hipotesis. Proses pengambilan data merupakan proses acak. H0-nya, H1 proses pengambilan data bukan proses acak. Langkah kedua, menentukan tingkat nyata. Tadi tingkat keyakinannya 99%. Oke. Tingkat keyakinan 99%, maka yang digunakan alfanya 0,01. Ingat ya, alfa itu 100% dikurang 99% jadi 1%, atau kalau didesimalkan jadi 0,01. Maka Z-nya alfa per 2-nya, ingat Z karena uji, tadi saya sampaikan ujinya uji 2 ujung, jadi jangan lupa untuk melihat tabel, alfanya dibagi 2. 0,01 dibagi 2 itu 0,005. Oke, 0,05 itu berarti kalau dia mencari Z tabelnya, oke, untuk menentukan Z tabel, pertama 0,5 dikurang berapa? 0,005. Nanti hasilnya sama dengan 0,495. Oke,
Tapi karena 2 desimal kita tulis 0,495 dulu. Kemudian lihat tabel Z. Kemudian lihat tabel Z. Nah, lihat tabel Z itu nanti kalau dia 0,4950 kan ada 2 nilainya. 0,4 ada 0,4949, 0,491. Jadi ada dua pilihan, tapi kita ambil yang sebelah kanan. Ambil yang sebelah kanan yang 0,4951. Nah, kalau saya tabel sama dengan kalau 0,491 berarti jadi 2,58. 2,58. Oke, ini langkah-langkahnya ya. Sudah saya jelasin. Nah, karena dia uji 2 ujung, berarti nanti yang kita pakai nilainya di sebelah kiri dan di sebelah kanan, yaitu plus minus 2,58. Oke. Udah dapat set tabelnya ini langkah-langkahnya. Kemudian menghitung kriteria pengujian dari Z hitung. Oke. Nah, Z hitungnya ini kelompoknya berarti tadi kan yang tabel yang di slide halaman 14 itu bagus sampai 6. Oke, baru yang jelek di sampel ke-7 bagus jelek. Oke. Ini kan 1 2 3 4 5 6 bagus, terus jelek bagus jelek. Oke. Nah, dari sini berarti kalau yang ini saya belum selesaiin tadi. Banyak datanya N1 untuk banyaknya B. Berarti banyaknya yang roti bagus itu nanti sama dengan berapa nih? 1, 2, 3. Nanti sambil dicek ya, siapa tahu saya yang salah hitung. Ini 6, 8, 6 tambah 4, 10, tambah 2, 12. Ini 6 juga kayaknya. 12 tambah 6 jadi 18. Kemudian yang 2 berarti banyaknya huruf J itu ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Dan RAM-nya berarti yang kelompok-kelompoknya itu berarti R-nya sama dengan ada 7. Ada 7. Berarti nanti kalian bisa cari nih R. Nah, ini kalau oke, nanti sama dengan saya langsung masukkan angkanya dulu ya. 2 dikali N1 kali N2 berarti nanti 2 dikali N1. 2 dikali N1 nya 18 dikali N2 nya 3
kemudian dibagi N1 ditambah N2 dibagi N1 tambah N2 berarti 18 tambah 3 18 ditambah 3 nanti hasilnya ditambah oke. Nanti ini new R-nya, kemudian nanti do R-nya tinggal dilanjutin ya, kemudian do R-nya nanti tinggal dilanjutin, kemudian nanti berarti kalau enggak do-nya saya tulis dulu. Insert dan R nanti sama dengan akar dari ini 2 dikali N1 N2 berarti 2 dikali N1 nya 18 N2 nya 3 terus buka kurung 2 dikali 18 kurung dikali 3 tutup kurung, nanti hasil dikurang N1 dan dikurang N1 dikurang N2 berarti dikurang N1 nya tadi 18 nanti dikurang oke. Kemudian yang ini nanti kuadrat ya, berarti kurung N1 ditambah N2 dikuadratkan N1 nya 18 nanti ditambah 3 dikuadratkan kemudian nanti dikurung N1 tambah 18 tambah 3 dikurang 1 nanti hasilnya oke, itu nanti hasilnya berapa ya. Kemudian nanti nilai apanya tinggal run dikurangi F dibagi 3. Jadi nanti nilai R-nya tinggal kalian cari. R sama dengan set hitung. Set hitungnya sama R itu kebetulan 7 ya, berarti nanti R dikurang R
tidak ya. Oke. Nah, ini ada kemudian aturan keputusannya pasti sama, yaitu menentukan aturan keputusan atau keputusan. Menentukan aturan keputusan, tapi dia jadi bukan 1,96 tapi 2,58. 2,58 dan minus 2,58 dan plus 2,5. Tolak nol jika nanti kalau ujian waktunya mepet, aturan keputusannya tulis satu aja, misalnya yang diterima atau yang ditolak. Pilih misalnya yang baris pertama aja, terima nol jika sekian atau tolak nol jika sekian. Tapi kalau kalian buat skripsi atau buat penelitian harus ditulis dua-duanya, ya. Karena kalau penelitian harus lengkap jadi 2,58 nah baru membuat keputusannya karena belum ditulis. Oke, ini nanti tinggal selesaikan sendiri ya, mudah-mudahan bisa. Kalau ada yang nggak bisa boleh tanya di oke. Untuk yang uji tanda sudah ada 2 soal, hanya beda tingkat keyakinannya. Yang tadi contoh pertama tingkat keyakinannya 90%, berarti alfanya 5%. Ingat alfanya dibagi 2. Saya bikin 2 soal karena takut lupa yang lihat tabel Z-nya. Kemudian kalau yang contoh kedua sama seperti yang di forum, Z tabelnya alfanya 0,01 dibagi 2, berarti nanti Z tabelnya jadi plus minus 2,58. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. Uji statistik pengujian. Oh ya, tadi saya hanya saya fokusnya kalau kalian mau lihat ininya tentang materi yang tidak direvisi itu
dia lihat di portal, tapi saya fokusnya ke tabel Z, oke? Jadi yang ini saya statistik pengujian hitung jumlah tanda plus untuk menentukan akurat. Ya, ini tadi dengan revisi ya. Ini nanti mau saya kirim ini revisinya, berarti yang ini saya ambil hanya yang ini aja. Oke, karena saya menghapus ini kalau di revisi. Nah, sekarang contoh soal uji tanda. Jadi uji tanda ini tadi ya, statistik pengujiannya adalah langkah ketiga menghitung jumlah tanda positif. Contoh, Direktur Sistem Informasi Perusahaan Hebat merekomendasikan bahwa program pelatihan internal perusahaan harus diikuti oleh para manajer untuk meningkatkan pengetahuan basis data. Oke. Nah, sebuah sampel dari 15 manajer dipilih secara acak. Suatu panelis pakar basis data menentukan tingkat umum kompetensi setiap manajer berdasarkan pada penggunaan basis data. Penilaian dilakukan sebelum dan 3 bulan setelah pelatihan. Jadi maksudnya penilaian dilakukan sebelum pelatihan dan 3 bulan setelah pelatihan. Ini maksudnya ingin diketahui apakah ada gunanya atau tidak program pelatihan. Uji apakah program pelatihan efektif meningkatkan kompetensi manajer saat menggunakan basis data. Gunakan tingkat signifikan. Nah, ini tingkat signifikansinya lihat ya, 0,10 bukan 0,01. Kalau 0,10 berarti tingkat keyakinannya 90%. Ingat nih alfanya 0,1 berarti J-nya 0,9 atau 90%. Kadang suka salah lihat ininya. Kalau di soal ujian kadang suka salah lihat yang ini. Oke. Maka jebakannya sebenarnya hanya lihat desimalnya. Buru-buru tapi salah lihat desimal. Oke, saya cuma mengingatkan. Nah, berikut data penilaiannya. Oke, nah ini untuk yang A dari sebelumnya baik, setelah pelatihan jadi sangat baik. Yang B cukup baik menjadi baik sekali. Oke. Kemudian yang C baik sekali menjadi baik, yang D kurang baik menjadi baik dan seterusnya. Oh, sorry. Untuk yang E, sampel kelima yang namanya E itu sebelum pelatihan baik sekali, sudah pelatihan baik sekali, berarti tidak ada perubahan. Nah, kalau tidak ada perubahan nanti datanya dibuang. Jadi nanti yang datanya tadinya 15 dibuang, ada yang dibuang 1, berarti dibuang 1 berarti jadi 14. Jadi nanti N-nya bukan 15 karena udah ada yang dibuang 1. Jadi dia harus dicek-cek semua. Kalau ada yang dibuang ada berapa. Oke. Ini kalau yang nggak salah yang dibuang hanya yang nomor 5. Nah, sekarang kita lihat. Tadi kan ada namanya. Kita nggak pakai nama. Nah, dari baik ke sangat baik tanda perubahannya positif. Oke. Dari cukup ke baik sekali positif. Baik sekali ke baik dia negatif. Kurang ke baik positif. Baik sekali ke baik sekali kan dia 0, itu yang dibuang. Kemudian baik ke sangat baik plus dari kurang ke cukup ini juga nanti plus. Oke. Baik sekali sangat baik nanti plus. Oke, dan seterusnya. Oke, nanti setelah itu di total tanda positifnya berapa. Oke. Nah, nanti kalau kalian kerjakan tanda positifnya ada 11. Nah, sekarang kita fokusnya kepada untuk soal ini. Kalau misalnya nanti ada soal statistik non-parametrik skala nominal, saya fokusnya ke yang Z hitung ya. Karena kalau untuk yang pakai tabel yang lain agak lebih
yang pakai tabel distribusi binomial ini lebih enak kalau tatap muka kita ngerjakan, oke? So hasilnya sama, oke? Hasilnya sama. Hanya kalau di portal yang dipakai distribusi probabilitas ada caranya. Hanya karena kita online, saya pilih salah satu saja. Jadi kita pakai yang Z hitung karena uji satu sampel, dua sampel, dan seterusnya kita sudah paham tentang tabel Z. Okay. Nah, tapi lihat ada ciri khasnya di garis 2 terakhir. Rumusnya ada 2 ya. Nah, jika jumlah pengamatan pada sampel lebih besar dari 10, distribusi normal dapat digunakan. Jadi, tadi kan contohnya ada 15 soal. Kemudian dikurang 1 jadi 14. Nah, karena datanya lebih besar dari 10, berarti distribusi normal dapat digunakan. Ini menggunakan perkiraan normal pada binomial. Oke. Nah, statistik ujinya adalah Z hitung, rumusnya plus minus setengah dikurang mu per do. Oke, kenapa plus minus? Itu nanti di baris terakhir dijelaskan. Kemudian, di mana X itu jumlah tanda positif. Tadi di soal jumlah tanda positifnya ada 11 kalau nggak salah. Kemudian, bentar ya, di slide. Tanda positifnya 11, oke. Jumlah X itu jumlah tanda positif. Contoh soal tanda positifnya 11. Kemudian mu sama dengan 0,50 itu artinya setengahnya. Setengah dikali N. Dan do-nya 0,5 dikali akar N. Nah, jika tanda positifnya lebih besar dari N per 2, tadi datanya itu 14. 14 bagi 2, 7. Di soal tanda positifnya 11. Berarti 11 itu lebih besar dari 7. Maka kita pakai Z hitung yang ini. Z hitungnya X dikurang 0,5 dikurang mu per do. Mu-nya pakai rumus yang ini. 0,5 dikali N. Do-nya pakai rumus yang 0,5 akar N. Karena dia tanda positifnya lebih besar dari N per 2, tanda positifnya tadi 11 lebih besar dari 7, maka pakai rumus yang dikurang. Tapi kalau nanti di soal tanda positifnya lebih kecil dari N per 2, misalnya tanda positifnya ada 5, berarti 5 itu kan lebih kecil dari 7, berarti pakai rumus yang ini. Z itu sama dengan X tambah 0,5 dikurang mu. X itu tanda positif, berarti 5 ditambah 0,5 dikurang mu per 2. Oke. Nah, lihat contoh 1. ANOVA 1 ini sama ya. Pi sama dengan 0,5, Pi sama dengan lebih kecil sama dengan 0,5, Pi lebih besar dari 0,5. Oke, kenapa? Oke, fokus ini. Uji apakah program pelatihan efektif meningkatkan kompetensi. Meningkatkan berarti dianggap meningkat kalau yang nilai positifnya atau yang mengikuti pelatihannya lebih besar dari setengahnya. Makanya dia mengalami peningkatan, makanya dia pakai yang P-nya, ingat ya, itu di H1, makanya P-nya lebih besar dari 0,5. H1-nya P lebih besar dari 0,5, maka H0-nya lebih kecil sama dengan 0,5. Oke, saya bikin ini aja ya, setidaknya saya biar paham kenapa dia lebih besar. Oke, itu meningkatkan kok. Makanya dia tanda lebih besar. Karena ada kata meningkatkan tadi. Oke, nah berarti dia uji satu ujung. Ingat, ujungnya sebelah mana? Kalau dia tandanya, lihat di H1 kan, kalau tandanya positif, tandanya lebih besar, tandanya lebih besar, maka kolak H0-nya atau daerah arsirnya di sebelah kanan. Oke, berarti Z tabelnya nanti nilainya positif. Tadi alfanya tingkat signifikansinya 0,1.
Oke, uji satu ujung. Berarti Z tabelnya 1,2. Itu nanti kan karena satu ujung, nanti untuk mencari Z tabelnya, (0,5) satu ujung ya, jadi alfanya jangan dibagi dua. 0,5 dikurang 0,1 atau 0,10, nanti hasilnya 0,40. Ingat, yang dilihat itu tabel Z-nya yang di dalam 0,40, nanti untuk tabel Z itu dia 0,400, 400.000. Yang ada itu di 1,18 sama 1,19. Oke, nanti ambil Z sama dengan 1,18 karena jaraknya lebih kecil. Dia hanya beda ini tadi 1,1. Ini salah 1,2. Bedanya 3, yang ini bedanya 1,2. Lihat 1,2. Oke, ambil ini ada Z tabelnya 1,28. Itu cara ngitungnya ya. Oke. Kemudian karena ada 11 tanda positif, maka pakai rumus yang tadi saya bilang, yang X dikurang 0,5. Oke. Berarti nanti 11 dikurang 0,5 berarti dikurang, oke, ini saya edit. Nilai berarti nanti kita ganti angka 7, di angka 7, kemudian do-nya nanti 1,875. 1,871. Oke, ini ya. Nah, karena masih ada waktu boleh dihitung. Oke. Kalau dihitung ini 11 dikurang 0,5 dikurang 7 dikurangi 1. Saya tunggu saja. Oh, Natalia kenapa? Sorry, saya baru lihat. Saya mau nanya Bu, dari baik sekali ke sangat baik itu positif atau dibuang ya? Baik sekali ke sangat baik. Iya. Bentar. Sampel nomor. Contoh 1 yang ke-8. Baik sekali, sangat baik. Positif. Yang dibuang? Nggak dibuang ya Bu? Yang oke, salah ini. Yang dibuang itu hanya yang baik sekali ke baik sekali. Baik sekali dengan sangat baik dianggap positif. Oh, iya. Kriterianya saya lupa ya. Seharusnya bikin ini ya. Saya lihat kriterianya harusnya di kan dia apanya harus saya biasa ya. Jadi urutannya harusnya saya buat ya, urutan ininya. Jadi kalau baik sekali sangat baik itu positif. Oke. Nah, saya jangan dulu. Karena saya lupa ini saya hapus saja, tapi dia positif ya. Hapus saja biar pengen. Baik sekali ke baik negatif. Jadi urutannya saya lupa bikin urutannya. Nanti
Gitu kan, nggak usah di ini, nanti saya bikin urutannya aja ya. Biar Ya Bu, Jadi- sama satu lagi Bu. Tadi yang uji satu ujung itu dapat dari mana ya Bu? Saya masih belum terlalu paham. untuk yang diuji tanda ini, Iya, yang contoh satu tadi kenapa ujinya cuma satu ujung? oke, karena ada kata ini, contoh uji tanda. Uji apakah program pelatihan efektif meningkatkan? Meningkatkan berarti kan dia positif atau berarti bertambah besar kan? Iya. Nah, bertambah besar. Ingat, kalau dia soalnya kalau misalnya kasusnya itu kalau hanya kata-katanya meningkatkan kan berarti kalau kita bayangkan di garis bilangan ada peningkatan berarti kan tandanya lebih besar, itu aja. Oke, ini meningkatkan berarti di sini berarti meningkatkan itu kalau meningkatkan berarti dia lebih besar pengertian matematikanya, itu maksudnya. Makanya dia Kalau misalnya kurang itu uji dua ujung ya Bu? kalau dia perbedaan, kalau misalnya ada uji apakah program pelatihan uji apakah ada perbedaan setelah dilakukan pelatihan. Kalau misalnya nggak apa-apa ya saya tulis di sini aja, nanti kalau nanti boleh kalian besar bentar ya. Nah saya tambah oke. Ini saya kecilin dulu deh biar apa. Oke, bahasa Indonesianya memang ya yang agak ini. Nah, kan kalau perbedaan berarti tidak sama dengan kan? Misalnya kalau untuk pakai uji dua ujung berarti misalnya kalimatnya gini. Uji apakah ada perbedaan kemampuan kan ini yang mau dilihat kan tunggu dulu untuk misal suatu penasaran itu program pelatihan itu untuk meningkatkan dia kan gunanya untuk meningkatkan pengetahuan basis data. Uji apakah ada perbedaan uji apakah ada perbedaan pengetahuan uji apakah ada perbedaan pengetahuan dalam pengetahuan basis data dalam uji apakah ada perbedaan kompetensi manajer dalam pengetahuan basis data setelah mengikuti pelatihan dalam pengetahuan basis data uji apakah ada perbedaan kompetensi manajer dalam pengetahuan basis data setelah mengikuti pelatihan. Nah, kalau ini kan berarti dia uji dua ujung. Kenapa uji dua ujung? Karena dia ada kata perbedaan. Perbedaan itu kalau di lambang matematiknya tidak sama. Nah,
Nah, kan uji dua ujung. Berarti kalau yang ini nanti dia kan H0-nya. Tadi H0. H0 itu, saya pakai tandanya aja ya. Berarti dia sama dengan, nanti, yang ini nanti H1-nya tidak sama. Tidak sama dengan, nah, gini. Nah, kalau misalnya pertanyaan, tadi kan uji apakah program pelatihan efektif meningkatkan kompetensi manajer saat menggunakan basis data. Gunakan, maka dia, karena dia meningkatkan, dia, jadi saya bikin tandanya meningkatkan, di sini ya, nanti saya rapikan ya, meningkatkan berarti nanti tandanya lebih besar, maka uji satu ujung, nanti saya rapikan. Ya. Dia karena ada kata meningkatkan, berarti lambang, kalau meningkat itu kan lambangnya berarti lebih besar. Berarti maka tadi H0-nya H0 itu tandanya kan dia kalau meningkatkan itu dia di H1. H1 berarti yang pakai tanda lebih besar itu H1, berarti H0-nya itu nanti lawannya lebih besar. Makanya dia lebih kecil sama dengan tanda dia lebih kecil sama dengan H1. H1 lebih besar. Berarti ibu satu ujung. Maka nah, kalau misalnya pertanyaannya setelah dilakukan setelah dilakukan pelatihan, pertanyaannya, uji, apakah ada perbedaan kompetensi manajer dalam pengetahuan basis data setelah mengikuti pelatihan? Kan perbedaan berarti itu dia pakai tanda tidak sama dengan. Nah, kalau tidak sama dengan berarti nanti ujinya uji dua ujung. Berarti nanti kalau untuk mencari tabel Z-nya, alfanya dibagi 2. Nah, ini karena uji satu ujung, alfanya tidak dibagi 2. Jadi perbedaannya nanti kalau dia di H0 H1, perbedaannya di tabel Z-nya saja. Kalau Z hitungnya pasti sama, oke? Nah, karena tabel Z-nya berbeda dan hipotesisnya berbeda, aturan keputusannya berbeda. Oke. Sampai sini ada lagi pertanyaan. Natalia gimana? Udah paham? Udah Bu, terima kasih. Oke. Yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Ada yang udah sempat ngitung belum? Oke. Kalau nggak ada, nanti tinggal isi sendiri, bisa kan? 11 dikurang 0,5 kan 10,5. 10,5 dikurang 7, 3,5. 3,5 dibagi 1,8 sekitar 2,1. Oke? Hasilnya positif. Kayaknya tolak H0 deh. Tolak H0 berarti terima H1, berarti ada peningkatan. Itu sih kalau perkiraan, tapi mungkin salah ini. Oke. Oke, itu contoh 1. Nah, contoh 2 nanti kan saya belum share tugas, oke? Jadi nanti saya share tugas. Jadi tugasnya ini 2 ya, sebelum UTS dan setelah UTS. Tapi tugasnya nanti untuk tugas kedua, materinya untuk mencakup semua. Hanya
harus sebagian saya buat soalnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, terima kasih semuanya. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di forum. Terima kasih semuanya, selamat belajar, selamat siang.